mari kita lihat bersama-sama. Sebelum mulai saya ingin memberikan disclaimer bahwa apa yang disampaikan malam hari ini adalah sebuah hal yang sangat perspektifal. Ini semua lahir dari pengalaman hidup, dari perjalanan, dan juga dari refleksi saya terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Anda at the end merasa tidak setuju, ataupun mungkin berbeda jalan dari jalan yang saya ambil, juga tidak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah perspektif dari pergumulan saya pribadi. Karena ini dari pergumulan saya akan memulainya dengan sebuah trajektori, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya kasih rentang waktu dari 2007 sampai sekarang 2022 ya. Dari 2007 sampai 2009 saya adalah orang yang bertobat di 2007 dan mengalami pertumbuhan awal. Saya bertobat dan mengalami pertumbuhan awal di 3 gereja, setidaknya 3 sinode, di Abalov, saya ikut komselnya Abalov, lalu ikut kelas pemulihan gambar dirinya Abalov gitu ya. Saya sangat diberkati di sana, lalu juga di GMS. Saya sampai ikut Asia for Jesus di Surabaya, di GMS Pusat pada 2009. Saya sangat banyak mendapatkan insight-insight pada hari itu ya. Dan saya juga dibaptis di KKR-nya Pastor Philip Mantova di Trip to Hell di 2008. Saya ingat banget tanggalnya, tanggal 13 September 2008, persis pas ulang tahun saya ya. Entah kenapa itu KKR dibuat di hari ulang tahun saya. Dan juga saya adalah orang yang dari kecil sebenarnya bergereja di GKI Perniagaan ya, di GKI Gereja Kristen Indonesia. Dan saya jalani itu sampai 2009 karena papa saya juga di GKI gitu ya. Dan masuk ke 2014, dari 2009, 10, 11, 12, 13, 14, saya mengalami banyak pertumbuhan lanjutan ya di banyak komunitas dan juga gereja Pentakostal karismatik atau pentamatik kalau kita singkat. Teman-teman sekalian, ini awal-awal saya berjalan, tapi ada sesuatu yang shifting ketika saya bertemu dengan Pastor CJ dan juga Kak Dian ya, KD. Saya manggilnya Kocan dan KD. Ya 2014 itu yang mengawali saya untuk mulai berani dan masuk terjun ke dunia teologi. Saya studi teologi non formal hari itu 2014, kira-kira setahun lamanya sama Coach Chandra, Coach CJ, Coach Chan, Bible class sama beliau. Kemudian saya banyak mengalami shifting dalam hidup saya. Ada beberapa hal, prinsip hidup yang berganti, kemudian juga ketertarikan tentang teologi mulai muncul dan sebagainya dan sebagainya. Saya merasa ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan lebih dalam hidup saya, dalam diri saya, sehingga saya perlu upgrade kapasitas. Lalu bukan cuma studi teologi non formal, saya masuk juga ke dalam studi teologi formal pada tahun 2015. Pertama kali saya masuk ke ST Amanat Agung, STAA. Awalnya saya mau daftar MDiv, Magister Divinity, tapi karena setiap minggu harus praktik weekend, saya nggak bisa, karena saya punya jemaat yang nggak bisa saya tinggal. Akhirnya saya ambil program sertifikat teologi. Selama 2 tahun berturut-turut saya masuk ke kelasnya S1 gitu ya. Program non gelar, cuma dapat sertifikat doang, dan lalu masuk lanjut ke STFT Jakarta sejak 2017, matrikulasi setahun, lalu terus 2 tahun program MTH sampai 2020 sebenarnya, tapi saya baru di wisuda 2021 ya gitu. Jadi itu perjalanannya. Tapi dari 2009 sebenarnya saya sudah mengalami banyak hal ya. Saya sudah pelayanan, praktisi pemuritan, kemudian khotbah ke sekolah-sekolah, khususnya banyak pelayanan di GBI sebenarnya sampai hari ini. 2015 gereja kami berdiri, GBI Bless Impact Generation ya. Saya bersama mentor saya Pastor Togi Simanjuntak, kami create church gitu ya, local church gereja. Teman-teman, kenapa saya tunjukin trajektori ini? Saya mau teman-teman lihat nanti ketika saya berbicara, menyampaikan sesuatu, lihatlah ini gagasan yang sangat perspektifal dari sudut pandang saya. Karena bicara soal at the crossroad, pelayan Tuhan di gereja yang sulit, saya nggak bisa lepas bagaimanapun dari pengalaman saya, nilai-nilai hidup saya, lensa saya membaca tentang firman Tuhan, kemudian lensa saya melihat segala realitas dalam pelayanan sekitar kita, gitu ya, pelayanan saya khususnya. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang dipaparkan, lihatlah bahwa oh ternyata si Angga itu mikirnya gitu, wajar aja karena dia awalnya dari sini misalnya. Oh si Angga begitu karena mungkin saya berharap trajektori ini menolong kita untuk memahami apa yang saya paparkan pada malam hari ini.
gara-gara rentang waktu yang cukup panjang itu dari 2007 sampai sekarang, saya punya ecclesiological values, nilai-nilai hidup bergereja, nilai-nilai menggereja di dalam diri saya. Yang pertama adalah pentingnya tertanam di sebuah gereja lokal, ya. Saya percaya church is a home. Kemudian gereja nggak boleh pindah-pindah, ya. Kalau ketika kita bergereja, kita bukan cuma sebagai visitor atau pengunjung, tapi kita juga harus menjadi anak visi. Itu yang saya percaya. Dari pengalaman hidup saya, nilai-nilai yang dibagikan kepada saya, perenungan-perenungan tertentu, saya percaya ketika gereja itu bukan cuma duduk 2 jam pulang, tapi juga mengerjakan visi Tuhan yang Tuhan titipkan di gereja itu, menjadi anak visi. Misalnya visi gereja tentang pemuritan atau apa, discipleship kah atau apakah gitu ya, maka itu menjadi visi yang harus diadopsi oleh setiap anggota gereja, sehingga bersama anggota umat lainnya, bersama umat gereja lainnya dalam gereja lokal tersebut, kita bersama-sama bertumbuh bareng menjadi anak visi. Karena kita percaya itu visi yang datang dari Tuhan yang perlu dikerjakan di dalam panggilan bergereja, panggilan menggereja bersama-sama. Jadi bukan cuma duduk 2 jam, pulang, besoknya pindah lagi ke gereja lain, besoknya pindah lagi ke gereja lain. Saya tidak percaya hal seperti itu. Saya percaya ketika orang masuk ke gereja harus menjadi anak visi. Itu yang saya percaya dalam ecclesiological value saya. Lalu juga taat dan tunduk kepada pemimpin, ya. Banyak slogan-slogan yang kita dengar di luar sana, taat dan tunduk sama pemimpin dapat berkat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi menurut saya bukan lebih kepada berkat atau apa sih, tapi lebih kepada tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa menjadi seorang pengikut yang berhasil. Kalau mau bicara blessing, menurut saya disitulah letak blessingnya. Ya, taat dan tunduk pada pemimpin. Anda nggak bisa menjadi seorang pemimpin berhasil kalau nggak pernah menjadi seorang pengikut yang berhasil, yang taat dan tunduk pada pemimpinnya, pada leadernya. Lalu saya juga percaya komunitas beriman, ya, sama dengan atau adalah bunker, tempat bersembunyi. Kalau Anda lihat film-film perang, biasanya ada bunker di bawah tanah gitu ya. Itu buat tempat bersembunyi dari pesawat-pesawat tempur yang mengebom, merudal dan sebagainya. Saya punya nilai-nilai dalam ecclesiological value saya. Komunitas beriman adalah bunker, tempat berlindung dari si jahat. Ini diajarkan berkali-kali dalam perjalanan hidup menggereja saya. Jadi kita tuh perlu loh punya komunitas beriman agar kita nggak jatuh, agar kita nggak mudah diserang oleh si jahat, agar kita nggak gampang punya nilai-nilai dari dunia dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga saya terpengaruh sekali oleh Joas Adi Prasetya, dosen pembimbing saya waktu saya ambil studi di STFT Jakarta. Beliau bilang begini, ketika kita pindah-pindah gereja, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi teologi yang beragam. Karena ketika disampaikan oleh pendeta 1 dan pendeta 2, pendeta 3 gitu ya, itu bukan cuma firman Tuhan yang kita dengar, tapi juga teologi dari si pendeta itu sendiri. Teologi atau tafsiran-tafsiran tertentu, penerjemahan tertentu dari si pendeta tersebut, bagaimana dia membaca firman Tuhan di dalam teologinya, ada framework teologi, lalu dibagikan kepada kita semua. Jadi bayangkan ketika Anda pindah-pindah, ya, bagaimana teologi yang beragam itu bisa disaring oleh Anda. Syukur-syukur kalau Anda punya kemampuan yang sangat mapan dan mandiri dalam proses filterisasi, tapi bayangkan kalau Anda nggak punya kemampuan yang mapan, yang cukup untuk memfilter segala hal, Anda akan menjadi orang yang mungkin hanya comot sini, comot sana, tapi nggak tahu kerangka berpikirnya seperti apa. Dan banyak orang yang mungkin kelihatannya pinter, tapi ternyata nggak solid-solid juga mikirnya. Banyak hal yang kropos di dalamnya. Ya, tapi Pak Yowas nggak bilang itu. Ini kalimat tambahan dari saya. Dan teman-teman, tapi ecclesiological values ini ketika dijalani, ya, dalam realita perjalanan, saya menemukan hal-hal yang seringkali berbeda. Yang pertama misalnya, bukannya menemukan pemimpin atau orang-orang gereja yang mendukung seringkali, tapi juga ketemu orang-orang yang menyebalkan, termasuk pemimpin yang menyebalkan. Ini terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Saya nggak tahu apakah Anda sering bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, termasuk pemimpin yang menyebalkan dalam konsep atau konteks pelayanan Anda, gitu ya. Tapi dalam my case, saya ketemu sama mereka. Orang-orang yang menyebalkan, termasuk pemimpin-pemimpin yang menyebalkan. Lalu saya mulai merasa dalam realita perjalanan, church is not a home. Yang tadinya gereja adalah rumah kedua buat saya, tapi seringkali saya juga merasa enggak juga ternyata. Ya, gereja juga seperti tempat peternakan sapi, ya. Kita diperah sampai udah capek, masih suruh kerjain ini dan itu, ya. It's not a home, man. Saya seringkali berpikir seperti itu.
Apakah teman-teman merasakan juga apa enggak, saya nggak tahu ya. Lalu yang sering terjadi juga adalah dalam realita pelayanan saya merasakan ministry treadmill. Teman-teman tahu ya, treadmill, alat jogging di tempat yang Anda punya di tempat gym atau di rumah gitu kan. Seringkali kita punya banyak program bikin Natal, Paskah, retret, KKR, PA, Baksos, misi, mission trip dan sebagainya, tapi sebatas jalan di tempat rasanya. Kita nggak ngerasa dengan semua program ini saya bertumbuh kerohaniannya. Bahkan kalau dilihat hasilnya dari segala program ini juga hasilnya nggak signifikan misalnya ya. Jadi ministry treadmill gitu. Program banyak tapi kayaknya cuma jalan di tempat dan sangat melelahkan. Berapa banyak orang yang keluar dari gereja karena merasa ini terlalu melelahkan. Apa suara saya terdengar? Sorry. Halo? Kedengeran. Oke, lanjut ya. Lalu selanjutnya adalah ditinggal oleh banyak orang ya. Ini juga hal yang menyakitkan tentunya. Banyak orang-orang yang mungkin sepantaran dengan saya, lalu juga orang-orang yang di bawah saya, yang saya mentor, yang saya gembalakan. Boleh tolong di-mute? Oke, thank you. Ya, saya juga mengalami banyak ditinggal oleh banyak orang ya, orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang di sepantaran saya dan sebagainya dan sebagainya. Rasanya waduh ya udah bareng-bareng, udah dimuridin, udah kerja bareng, udah pelayan bareng, tapi kok ditinggal. Macam-macam alasannya. Ada yang bilang kok Angga terlalu keras, kok Angga terlalu sulit dan sebagainya, materinya susah dimengerti, macam-macam gitu ya. Tapi yang stay juga banyak. Saya harus fair mengatakan yang stay juga banyak, yang pergi dan kembali juga banyak gitu ya. Jadi saya harus fair mengatakan hal ini. Tapi yang pergi meninggalkan dan nggak kembali juga banyak tentunya, teman-teman sekalian. Dan yang menyebalkan lagi adalah adanya panggilan yang bersifat progresif. Dulu saya masuk sekolah teologi, tujuannya cuma satu, yaitu agar saya khotbahnya lebih bagus, agar saya nggak sembarang comot ayat, agar khotbahnya nggak cuma akronim gitu ya, atau poin-poin 3 cara mendapat berkat misalnya. Saya percaya saya harus punya khotbah yang lebih baik karena hati saya pengen memuridkan banyak orang. Nggak bisa nih kalau cuma dikasih makan gitu-gitu doang, kira-kira gitu. Tapi dalam perjalanannya saya menemukan panggilan ini progresif. Yang awalnya cuma buat belajar khotbah lebih baik, ternyata saya menyukai teologi. Bahkan ketika lulus dari STFT Jakarta kemarin, di depan mata saya seperti ada persimpangan gitu ya, antara menjadi seorang pastor, melanjutkan pastoring, atau memilih jalur yang kedua, yaitu scholar, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang teolog, kira-kira gitu. Ada yang bilang, kenapa nggak ambil dua-duanya? Ada yang bilang, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, misalnya. Tapi teman-teman, ini adalah realita perjalanan iman saya. Hal-hal yang seringkali nggak mudah dialami. Saya nggak tahu apakah teman-teman mengalami pergumulan yang sama atau tidak ya. Mungkin teman-teman punya hidup yang lebih baik dari saya gitu. Tapi ini yang real, yang hari ini saya mau sharingkan kepada kita semua, bagi kita bersama. Teman-teman, saya ingat bukunya Warren Wiersbe ya, dalam tulisannya On Being Servant of God. Si Warren Wiersbe bilang gini, jika pelayanan kita kepada Tuhan tidak membuat kita bertumbuh, ada 2 hal yang mungkin saja benar, kata dia. Yang pertama, kita berada di tempat yang salah, atau yang kedua, kita mempunyai sikap yang salah di tempat yang benar. Jangan-jangan yang kedua atau yang pertama, teman-teman jawab sendiri, mana yang seringkali teman-teman temukan dalam perjalanan teman-teman. Maka dari sini saya punya beberapa pertanyaan, ada questions yang sering muncul dalam diri saya. Yang pertama adalah, jadi bagaimana ya di tempat ini, di tempat pelayanan saya ini? Apakah saya harus stay atau pergi? Tetap tinggal, ya, membangun, terus mengusahakan, atau pergi, meninggalkan? Kalau pergi, ikut orang lain atau bikin sendiri ya? Itu yang selalu muncul dalam benak saya. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang saya bina? Atau baik itu orang-orang baru ataupun orang-orang yang sudah sejak lama saya muridkan. Kalau saya pergi, gimana dengan mereka? Apakah mereka tetap bisa stay atau mereka akan ikut saya ataukah bagaimana saya bergumul di sana? Teman-teman, dalam refleksi saya, kalau teman-teman perhatikan baik-baik, menariknya ketiga pertanyaan ini adalah ketiga pertanyaan yang tidak sama sekali menunjukkan keraguan terhadap kompetensi diri. Saya menemukan ternyata saya adalah orang yang sangat percaya diri, saya adalah orang yang sangat merasa diri mampu, lihat ya, stay atau pergi.
Kalau pergi ikut orang, apa bikin sendiri? Gue bisa kok, gitu kan. Lalu gimana dengan anak-anakku? Nggak ada pertanyaan yang meragukan kompetensi diri saya sama sekali. Di titik itulah saya merasa bahwa saya sudah terlalu jauh terjatuh. Saya sudah terlalu jauh gagal sebagai seorang pelayan Tuhan. Di titik ini saya menemukan saya adalah orang yang terlalu lama menyibukkan diri untuk diri sendiri. Egosentrik, self-centric, bukan God-centric. Saya dalam refleksi saya merenung banyak hal terkait hal ini. Sudah terlalu jauh saya tampaknya terjatuh. Saya percaya diri, saya bertumbuh kok. Saya punya kapasitas yang baik kok dalam mengajar, dalam ilmu teologi dan sebagainya, tapi semuanya berpusat kepada diri saya sendiri. Dan saya percaya itu bukan hal yang Tuhan mau tentunya. Maka dari kegagalan itulah saya berangkat untuk menemukan beberapa evaluasi kritis yang reflektif terhadap diri saya sendiri, dan ini yang akan saya coba bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, saya belajar ada istilah yang namanya produsen dan penyalur, teman-teman sekalian. Tahu ya, produsen itu yang menciptakan, pabrik, penyalur itu cuma distributor yang bagi-bagiin. Ya, kita tahu dua analogi ini. Kalau kita perhatikan dalam Matius 19 ayat 27, Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini loh Tuhan, telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini seperti saya yang sering kali bertanya sama Tuhan, atau kita semua yang mungkin sering bertanya sama Tuhan, gue udah tinggalkan banyak hal, gue udah lakukan banyak hal buat elu, gue udah bikin ini dan itu bagi kemuliaan-Mu, for Christ and His Kingdom. Wah, pakai tagline-nya Wheaton College ya, for Christ and His Kingdom ya. Tapi apa yang saya dapatkan? Apa yang saya peroleh? Ini yang sering kali muncul dalam pikiran saya, teman-teman sekalian. Tapi Petrus yang sama, ketika dia ketemu Yesus, dia berubah menjadi Petrus yang berbeda. Ketika dia berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit dan memulihkan dirinya, sekarang dia menjadi Petrus yang lain tampaknya. Ketika dia berjalan menuju bait Allah gitu ya bersama Yakobus temannya, dan dia ketemu si lumpuh di gerbang indah itu yang setiap hari meminta-minta di sana. Petrus yang tadinya orang yang selalu berkata, aku dapat apa? Apa yang saya peroleh? Sekarang jadi Petrus yang berbeda. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dia ngomong itu kepada si lumpuh. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi Kristus, demi Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lihat ya, Petrus yang tadinya berkata, apa yang saya dapat? Gue udah kasih lu segalanya. Gue udah tinggalkan keluargaku. Aku udah berikan kepada Tuhan semuanya. Lalu apa yang saya dapat? Dia berubah menjadi Petrus yang lain. Petrus yang berkata, aku nggak punya apa-apa, tapi tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Emas dan perak aku nggak ada, tapi what I have, I give you in the name of Jesus. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Petrus. Dia menyadari bahwa dia bukan pencipta, dia bukan sumber dari pelayanannya, tapi dia hanyalah penyalur atau distributor dari segala yang Allah berikan kepada dirinya. Allah lah sang sumber, dia bukan. Dan ini yang seringkali saya dan mungkin banyak kita dalam pelayanan di gereja, kita lupa bahwa kita bukanlah produsen, tapi kita hanyalah penyalur dari sumber, itu Tuhan. Dan juga di dalam, kita lihat cerita atau narasi tentang 5 roti dan 2 ikan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Dalam Matius 14 ayat 15. Teman-teman, ini murid-muridnya so iya banget ya, so ide mereka. Udah malam, ada orang banyak ya, harusnya mereka datang sama Tuhan dan bertanya kan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ini sudah malam, orang banyak belum pulang, mereka lapar, kasihan. Bukankah harusnya itu yang mereka katakan? Tapi di dalam kepongahan mereka, dalam kesombongan mereka bukannya bertanya sama Tuhan, tapi mereka justru bilang, Tuhan, ini udah malam, suruh aja mereka pergi buat mereka beli makanan. Ada ide tertentu yang mereka munculkan tanpa bertanya sama Tuhan lebih dulu. Ada gagasan yang mereka kemukakan, bahkan mereka menyuruh Tuhan untuk bilang orang-orang itu pergi aja mendingan. Suruh mereka beli makanan sendiri. Mereka yang seharusnya bertanya sama Tuhan, yang bersikap sebagai penyalur saja, mereka merasa diri ternyata saya itu produsen. Tanpa sadar mereka menjadi orang-orang yang pongah dan berkata, saya ini loh sumber pelayanannya sebenarnya, bukan Tuhan. Maka teman-teman, dari refleksi saya ini, saya seringkali merasa diri sebagai sumber atau produsen dari pelayanan saya. Saya merasa saya mampu,
Saya merasa saya sumbernya. Padahal faktanya saya dan kita semua yang hadir hari ini sebenarnya adalah orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah, bukan? Orang-orang yang tanpa Dia kita nggak akan bisa apa-apa sebenarnya. Maka dari sini saya belajar bahwa yang sebenarnya terjadi dalam diri saya adalah saya tidak terbiasa bertanya kepada Tuhan di dalam pergumulan yang sungguh. Kalaupun bertanya, Tuhan maunya apa, kehendakmu apa, hanya sebatas formalitas saja. Saya merasa saya mampu kok. Sekalipun saya nggak ngomong, tapi hati saya tahu kok. Nggak usah doa lah. Nggak usah tanya Tuhan lah. Kalaupun doa hanya formalitas, Tuhan mau apa? Amin. Nggak pernah ada pergumulan yang sungguh, nggak pernah ada pergumulan yang dalam, refleksi yang sampai menyentuh batin dan menggugat jiwa, nggak pernah. Ada, mungkin jarang sekali frekuensinya. Saya merasa saya produsen dari pelayanan saya. Maka nggak heran ketika ada dua jalan di sana, ada crossroads di sana, ada ada persimpangan di sana, saya menjadi orang yang galau karena saya nggak tahu saya mesti ngapain. Saya nggak pernah sungguh-sungguh bergumul sama Tuhan. Saya merasa saya sumbernya. Saya bisa atasi ini semua dengan sendirinya. Yang lebih sering terjadi adalah ternyata di dalam pergumulan saya, ya, ketika saya merasa saya adalah produsen dari segalanya, karya saya menentukan identitas saya. Wah, ini gawat ini. Ini kalimatnya istri saya ketika dia mengkoreksi beberapa pandangan hidup saya. Dia berkata, Melisa bilang, kok rasanya karyamu itu menentukan siapa kamu ya. Waduh, saya terdiam ketika dia bilang gitu. Lalu saya menemukan bahwa karya saya menentukan identitas saya. Dan seringkali identitas itu yang menentukan keputusan-keputusan saya dalam bertindak, dalam memilih sesuatu dan sebagainya. Bukannya Tuhan, tapi saya. Karena saya ditentukan oleh karya saya. Di sini pelayanannya oke, di sini keren banget nih, maka itu aja yang dipilih. Bukan Tuhan yang saya pilih seringkali, bukan bertanya kepadanya, tapi justru karya saya. Karena karya menentukan identitas saya. Dan di sini kita menemukan adanya egosentrisme yang tidak disadari dan tidak pernah diurai secara sungguh-sungguh oleh seorang Angga. Sehingga meredam setiap keberanian, meredam setiap kewarasan dalam memilih. Kok bisa di tempat yang itu terus-menerus ya, nih orangnya kenapa ya? Mungkin ada orang berkata si Angga ini nggak waras kali ya. Teman, meredam bukan cuma keberanian ataupun kewarasan untuk memilih banyak hal dalam hidup ini yang penting, tapi juga meredam kebergantungan penuh kepada Allah yang saya alami. Saya jadi orang yang jarang bertanya sama Tuhan. Saya jadi orang yang jarang bergantung secara penuh kepada Allah. Wong saya bisa, wong saya mampu. Maka ini adalah hal yang terjadi dalam refleksi kritis saya. Yang pertama, bahwa saya orang yang jarang sekali bergumul dan bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya nggak heran pergumulan antara pilih A dan B di pelayanan sulit tapi tetap harus stay, apakah harus pergi tapi juga ini gimana. Ini menjadi seperti puting beliung yang berputar-putar tanpa bisa diselesaikan karena saya nggak bertanya sungguh-sungguh sama Tuhan sebenarnya. Sayalah produsennya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, di satu sisi adanya kurangnya bergantung penuh pada Allah, tapi di sisi lain, di sisi lain kita menemukan bahwa ternyata ketika kapasitas bertumbuh itu meningkat, kapasitas diri itu terupgrade gitu ya. Saya ini adalah manusia juga yang suka memilih ternyata. Itu adalah hal yang real dalam diri saya. Makanya saya suka banget ketika James K. Smith bilang dalam tulisannya You Are What You Love, dia bilang karena manusia adalah makhluk yang berada dalam perjalanan menuju sesuatu, mendambakan sesuatu, mengarah pada sebuah kehidupan baik yang diimajinasikannya dan ingin diwujudkannya, maka manusia tidak mungkin tidak menginginkan, kata si Smith. Maka ketika saya berkata saya punya kapasitas, saya bertumbuh, sebenarnya kan ada hal positif di sana. Bahwa saya menginginkan perubahan lebih baik. Saya menghasrati pelayanan yang tadinya sulit ini berubah menjadi lebih baik. Jadi teman-teman lihat ya, ada keinginan-keinginan yang muncul dari diri seorang pelayan Tuhan sebenarnya. Karena kenapa? Karena sebagai manusia, as a human being, nggak mungkin kita nggak punya keinginan. Dan lebih jauh Smith memaparkan dalam tulisannya You Are What You Love sebenarnya, ketika dia menyebutkan bahwa manusia itu nggak mungkin tidak memiliki cinta erotis. Nggak mungkin manusia itu nggak punya cinta untuk menghasrati sesuatu. Dia tulis ini sebenarnya untuk mengkritik Anders Nygren, ketika Anders Nygren mengatakan bahwa cinta itu seperti piramid, hierarki. Agape paling tinggi, eros di bawahnya, terus dan sebagainya. Ya.
Jadi seperti hierarki, ada yang lebih tinggi dibanding cinta yang lain. Menurut Smith dalam tulisannya nggak seperti itu. Karena manusia tidak mungkin tidak memiliki cinta erotis, maka sebenarnya ya kalau kita perhatikan, agape dan eros itu tidak harus dipisahkan, tidak harus didikotomisasi. Kenapa? Karena agape menurut Smith, karena agape adalah eros yang telah ditata dengan benar. Smith menyimpulkan hal ini karena dia punya penafsiran tertentu di dalam Roma 5 ayat 5. The love of Christ that is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit is a redeemed, rightly ordered desire for God. Teman-teman, ini menurut Smith, kita mungkin bisa aja nggak setuju gitu ya. Tapi apapun itu, dalam gagasan yang menentang Anders Nygren yang mengatakan cinta harus bersifat hierarkis, saya cukup setuju dengan kesimpulan akhirnya. Ketika Smith berkata bahwa maka cinta erotis, cinta menghasrati sesuatu, bukanlah sebuah keharusan sebenarnya, melainkan konsekuensi atas kenyataan menjadi seorang manusia. Jadi sebenarnya apa ini? Di satu sisi saya tahu saya harus bergantung sama Tuhan, tapi saya juga nggak bisa menampik bahwa ketika saya bertumbuh, saya punya mengupgrade kapasitas diri, setiap hal yang saya lakukan itu tujuannya karena saya ingin menghasrati pelayanan menjadi lebih baik. Kenapa sekolah teologi? Karena pelayanan agar lebih baik. Kenapa ambil STT? Pengen khotbah lebih baik. Ya kan? Ada hasrat, ada keinginan-keinginan tertentu yang saya ingin capai, ingin saya lakukan. Tapi di sisi lain saya juga tahu ini ada sisi yang penting yang saya nggak boleh lupa, yaitu kebergantungan penuh sama Tuhan. Ini kan kayak menjuggling bola, juggle, tahu ya teman-teman ya. Jadi gimana ini ketegangan yang mesti dijaga ini bagaimana? Di satu sisi kita perlu bergantung penuh sama Allah yang saya tadi tidak miliki gitu ya, jarang miliki. Tapi di sisi lain saya tahu dalam diri saya secara jujur dan fair saya ingin pelayanan ini jadi lebih baik. Lantas gimana ini? Ini menimbulkan persimpangan bukan dalam pelayanan kita seringkali. Jadi sebenarnya apa ini? Apa yang terjadi dalam diri seorang pelayan Tuhan sebenarnya? Maka pertanyaan saya sebenarnya yang benar itu jadinya pelayan Tuhan di gereja yang sulit atau pelayan Tuhan sulit di gereja yang benar. Saya kasih tanda kutip di sana karena kita tahu nggak ada gereja yang perfectly benar gitu ya. Anda punya segudang alasan untuk menemukan banyak gereja yang tidak benar di dalamnya, tapi at least katakanlah gereja yang benar. Maka mana yang benar sebenarnya? Percakapan RLFN malam ini kalau gitu mana yang perlu kita pikirkan? Pelayan Tuhan di gereja yang sulit atau pelayan Tuhan sulit di gereja yang benar sebenarnya? Yang terjadi itu kayak mana sebenarnya? Gitu kan? Teman-teman, ketika berbicara gereja sulit ya sebenarnya ya, saya tuh teringat sama jemaat di Korintus. Dalam refleksi saya menemukan jemaat Korintus adalah gereja yang juga sulit ternyata. Gereja Korintus adalah kota Korintus adalah pusat pertemuan banyak kebudayaan liar di sana karena kota Korintus adalah kota metropolis yang maju dan juga ternyata pusat penyembahan dewi cinta Aphrodite ya. Dari tiga konteks ini kalau kita lihat, kalau Anda perdalam gitu ya, banyak sekali permasalahan teologis di dalam gereja Korintus. Yang pertama misalnya salah satu persoalan yang timbul adalah mengenai kondisi kehidupan seksualitas di antara anggota jemaat. Bahkan Paulus menegur kan ada seorang anak yang tidur dengan istri ayahnya, itu mungkin ibu tirinya dan sebagainya. Persoalan seksualitas yang muncul di antara anggota jemaat. Bukan cuma itu, tapi juga perpecahan. Ya, ada masalah seksualitas, perpecahan dalam kelompok jemaat yang menyebutnya aku ini kelompok Apolos, kelompok Paulus, Kefas, kelompok Kristus, golongan Kristus dan sebagainya. Ada perpecahan di dalam anggota jemaat ini. Ya, di gereja sulit sekali, ya. Lalu persoalan tentang makan makanan persembahan berhala, ini boleh nggak, ini nggak boleh, ini bertentang mereka. Lalu yang keempat juga ada permasalahan teologis bahwa persoalan tentang kesombongan rohani akibat karunia-karunia. Dan Paulus menentang dan menasihati mereka bukan di dalam Korintus. Maka lihatlah teman-teman, saya bayangkan kok jadi hamba Tuhan di sana ya. Ini mungkin hamba Tuhannya nggak konteksnya kayak zaman kita sekarang. Kalau kita boleh berandai-andai bagaimana ya jadi hamba Tuhan di gereja yang sulit, atau jangan-jangan hamba Tuhan yang sulit di gereja yang sebenarnya normal-normal aja gitu kan. Maka dari sini saya suka sekali ketika Pak Bambang Subandrio, dosen perjanjian baru saya di STFT Jakarta yang kita undang bulan lalu di elektif kelasnya perjanjian baru ya. Pak Bambang Subandrio berkata ya dalam 1 Korintus 1 ayat 2, dia melihat bahwa Paulus itu, dia bilang di kelas kita waktu itu ya, Paulus itu menyapa jemaat yang bermasalah
tadi dengan segudang masalah itu dengan sebutan yang sangat menarik, yaitu jemaat Allah, Ecclesia Tuteu katanya. Katanya ini jemaatnya bermasalah. Si Paulus tuh sengaja tampaknya dengan motif kesengajaan menyebut jemaat, menyapa jemaat dalam suratnya 1 Korintus 1:2 kalau teman baca di rumah dengan sebutan jemaat Allah. Kenapa nggak disebut hei kalian jemaat bermasalah gitu ya? Hei kalian jemaat bodoh atau apa kayak seperti yang dia katakan di Galatia kan gitu ya, agak kasar ya, sarkas ya. Tapi bagi jemaat Korintus yang bermasalah, Paulus menyapa mereka dengan sebutan jemaat Allah. Kepada kamu sekalian, hai jemaat Allah gitu ya, Ecclesia Tuteu. Menurut Pak Bambang Subandrio, ketika jemaat Allah atau Ecclesia Tuteu itu disampaikan, motifnya, nuansanya itu ada 3. Yang pertama adalah agar jemaat paham bahwa mereka itu punya kesadaran yang sama, yaitu mereka sudah diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, ketika disebut jemaat Allah, Paulus sengaja agar mereka sadar bukan cuma mereka sudah diselamatkan, tapi juga mereka adalah orang-orang yang seharusnya punya penghayatan yang sama. Yaitu mereka sudah hidup dalam suasana keselamatan. Maka hidup nggak boleh sembrono, kata Pak Bambang Subandrio. Hidup itu harus sungguh-sungguh, katanya. Kan kita sudah hidup dalam suasana keselamatan. Dan yang ketiga, harusnya ketika Paulus menyebut jemaat Allah, mereka harusnya sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya punya minat yang sama. Itu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang. Maka teman-teman, Paulus tampaknya sengaja menyapa mereka dengan sebutan jemaat Allah, agar jemaat ini tersadar bahwa iya ya, kita itu jemaat Allah. Dan seharusnya sebagai jemaat Allah, kita punya 3 hal ini. Kesadaran yang sama, bahwa kita sudah sadar, kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Lalu yang kedua, penghayatan yang sama, bahwa kita sudah hidup dalam suasana keselamatan, jadi hidup gak boleh main-main. Lalu yang ketiga, bahwa minat yang sama. Seharusnya kita itu loh jadi jemaat, bukan sibuk sendiri, berantem, golongan siapa, tapi lebih kepada pemberitaan Injil agar meluas kepada banyak orang. Universalitas Injil kepada segala bangsa. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya dalam pembacaan saya, ketiga hal ini adalah ketiga hal yang penting di dalam sebuah kejemaatan gereja sebenarnya. Tapi ketiga hal ini sekalipun penting, ketiganya adalah merupakan hal yang bersifat spirit driven. Ya, spirit driven berarti nggak bisa dilepaskan dari motif pneumatologi. Tanpa Roh Kudus nggak akan mereka bisa aware atau mereka bisa diselamatkan, sadar insyaf gitu ya bahwa mereka terima Kristus dan sebagainya. Tanpa Roh Kudus mereka nggak akan bisa aware bahwa ini kita sudah hidup dalam penghayatan yang sama. Apalagi yang ketiga, tanpa Roh Kudus, tanpa motif pneumatosentrik, mereka nggak akan bisa melakukan pekabaran Injil. Bahkan dalam Kisah Para Rasul kita tahu sekali bahwa Roh Kuduslah motor penggerak dari pekabaran Injil, bukan? Maka ketiga hal penting ini yang harusnya dimiliki oleh sebuah gereja itu bersifat spirit driven sebenarnya. Ya, nggak bisa dilepaskan dari pemahaman kita tentang pneumatologi atau pneumatosentrik, kebergantungan penuh tentang Roh Kudus. Dan ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, saya berefleksi lebih lanjut kepada Kristus yang menjanjikan penghibur sebelum dia naik ke surga dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Kita tahu bagaimana Yesus berkata, kalau aku nggak pergi, lebih baik aku pergi kepada Bapa di sorga. Kalau aku nggak pergi, maka penghibur itu nggak akan datang kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, dia akan menginsyafkan dunia dari dosa, dari kebenaran, dari penghakiman, dan sebagainya. Tuhan menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur itu datang, bukan? Maka penting sekali bagi Kristus bagaimana Roh Kudus itu tercurah bagi kita semua, bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Ya. Maka teman-teman, kalau Anda perhatikan, sebelum Yesus menjanjikan penghibur, perikop sebelumnya dalam ayat 1 sampai 4a, ya, itu kan merupakan lanjutan sebenarnya dari perikop sebelumnya, pasal 15 bagian yang terakhir, perikop yang terakhir, tentang apa? Tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dan ini adalah realita teologis, bukan? Penderitaan ada, dunia benci kita, simple karena kita murid Yesus. Makanya kita dibenci sama dunia. Dan maka disitulah konsep penghibur itu diberitakan kepada mereka yang teraniaya, mereka yang dibenci oleh dunia. Maka sebenarnya dalam studi saya, dalam rentang waktu studi saya percaya sekali bahwa yang namanya penghibur atau parakletos sebenarnya memiliki arti yang lebih luas, teman-teman sekalian, yaitu advocate, pembela, ya.
Bukan di dalam pengertian seperti kebanyakan orang berpikir bahwa penghibur itu berarti ya kita orang-orang Kristen yang mungkin kesulitan, Roh Kudus yang akan memberikan sukacita. Saya percaya tidak di dalam penafsiran remeh seperti itu. Tapi ketika Alkitab berkata penghibur, ketika Parakletos itu dicurahkan, ya, Parakletos itu kan advocate yang memiliki tugas. Tugasnya apa? Menyingkapkan realita yang sesungguhnya atau vindication of the righteous, membela sang benar itu. Siapa yang benar? Kristus. Ini loh, ada orang benar tapi disalahkan oleh dunia. Maka Roh Kudus hadir untuk membela sang benar itu. Kita bisa dibela oleh Roh Kudus karena kita berada dalam Kristus, bukan? Jadi konsepnya bukan menghibur karena kita sedih, karena kita no. Tapi Parakletos berarti vindication, advocate yang melakukan vindication of the righteous. Dia roh yang membela Kristus yang disalahkan, menyatakan realita yang sesungguhnya bahwa dunia kamu itu yang salah harusnya dan harus dihukum. Kristus ini loh yang kamu salahkan, ini dia yang benar seharusnya. Vindication of the righteous. Di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu punya nuansa yang bukan cuma feminin, yang seringkali mungkin kita munculkan ya, Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang apalagi yang peduli, Roh Kudus yang menyertai kita. Itu betul, tapi lihatlah dalam perikop ini juga kita menemukan nuansa Roh Kudus yang maskulin. Maskulinitas Roh Kudus yang muncul bahwa dia juga roh yang mengecam, membela, mengadvokasi, melakukan vindikasi, vindication of the righteous. Yang benar itu ini loh, Kristus. Dunia yang salah yang harus dihakimi. Maka teman-teman perhatikanlah ketika Roh Kudus dicurahkan itu, ini sebenarnya pertama-tama tentang Kristus, bukan tentang kita, bukan tentang murid-murid, bukan tentang gereja dan pelayanannya. Ini tentang Kristus. Maka kalau Anda perhatikan ya, saat Kristus menekankan akan datangnya Roh Kudus yang tercurah itu melakukan pembelaan terhadap Kristus, vindication of the righteous, maka lihatlah ini seperti motif yang saling berkelindan, saling ketemu. Pneumatosentrisme yang bersifat kristik. Susah ya bahasanya ya. Mohon maaf. Anak konstruktif teologi soalnya. Teman-teman, ini bukan tentang kita. Ini tentang Kristus yang diberitakan oleh Roh Kudus. Maka kalau kita perhatikan, bukankah pelayanan kita, semua gerak ministerial kita, gereja yang kita bangun, ya, masa depan gereja, masa depan pelayanan kita, bukankah harusnya berdasar pada hal ini? Maka dalam lensa pneumatosentrisme kristik, saya menemukan beberapa hal penting setidaknya sebagai guidance kita. Yang pertama adalah karya tidak menentukan identitas kita. Karya saya itu tidak menentukan identitas saya. Karena ini semua bukan tentang saya, ini tentang Kristus. Saya dan karya saya adalah dua entitas yang berbeda. Kenapa kita pusing kalau kita khotbah jelek terus nggak dipuji orang? Kenapa kita pusing kalau jurnal kita nggak terbit, artikel kita nggak terbit di jurnal, gagal? Kita pusing, kita galau. Kenapa ya? Karena saya merasa karya ini menentukan identitas saya. Kalau pelayanan gagal, kalau jumlah jemaat tidak bertumbuh, tidak bertambah, gitu ya, kita merasa hopeless. Why? Orang-orang yang kita muridkan meninggalkan kita dan kita berkata, why? Pemimpin yang kita harapkan, leader kita yang harusnya mengayomi kita, tapi malah meninggalkan dan nyuruh-nyuruh kita terus, ngebosi sama kita. Kita berpikir, why? Gue udah pelayanan loh, gue udah lakukan banyak hal buat gereja ini. Why? Teman-teman, di sini saya belajar bahwa ternyata karya tidak menentukan identitas saya. It's all about Jesus, not me. Dan yang kedua, dalam lensa pneumatosentrisme yang kristik, saya menemukan bahwa penderitaan itu keniscayaan. Setiap kita yang mengaku murid Kristus, karena kita mengikut Kristus, maka penderitaan adalah bagian dari perjalanan. Senyaman-nyaman apapun Anda mendesain gereja Anda, mendesain pelayanan ibadah Anda, mendesain apapun yang bisa Anda desain dalam ministry Anda, lihatlah bahwa penderitaan itu keniscayaan, kawan. Kenapa? Karena ini konsekuensi logis ketika Anda dan saya mengikut Kristus. Bukan sesuatu yang dicari-cari gitu ya. Tapi memang penderitaan adalah bagian dari. Maka kenapa kita berantem soal lampu sorot dan gedung yang megah gitu ya. Saya percaya lampu sorot itu penting. Saya percaya stage yang bagus juga penting. Saya juga percaya gereja yang megah juga penting. Tapi lihatlah bahwa penderitaan itu keniscayaan. Sesuatu yang tidak terelakkan ketika Anda dan saya mengikut Kristus.
Yang ketiga, dalam lensa neung atau sentrisme kristik, saya menemukan bahwa keterbukaan terhadap proses learning itu adalah hal yang penting. Ini tidak boleh hilang dalam diri seorang pelayan Tuhan yang terus melayani. Seperti Roh Kudus yang setia mendampingi jatuh dan bangunnya gereja. Kalau dihitung-hitung ya, kalau kita hitung, berapa banyak gereja itu jatuh dan bangun? Banyak sekali jumlahnya. Tapi kok Tuhan masih mau pakai ya? Tapi kok Tuhan masih berkenan sama gereja ya? Kenapa ya? Teman, saya percaya sekali bahwa Roh Kudus itu adalah roh juga yang mendampingi, roh yang sempurna, yang memberitahu kita, yang berkooperasi sama kita, cooperating, ya. Maka saya percaya sekali proses learning, ya, terbuka terhadap pembelajaran, terhadap proses learning adalah hal yang dibutuhkan dalam ministry kita, dalam pelayanan gereja kita, dalam pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Maka lihatlah 3 indikator ini, kalau ditemukan dalam pelayanan kita, atau tidak ditemukan dalam gereja kita, Anda bisa melihat kira-kira langkah apa yang harus saya ambil. Apakah saya harus stay di gereja ini, di pelayanan ini, ataukah saya harus tinggalkan gereja ini? Apakah saya harus menjadi seorang pastor, ataukah saya harus banting setir menjadi seorang teolog? Bagaimana pelayanan ini selanjutnya? Gitu ya. Teman-teman, dari 3 hal ini saya berpikir banyak hal. Saya merenung banyak hal terkait ministry saya. Saya nggak tahu apakah Anda bisa menangkap ini sejauh itu, ya. Saya berdoa dan berharap teman-teman punya banyak pertanyaan nanti, dan mari kita berdiskusi. Dan saya percaya saya nggak bisa jawab semuanya karena ini adalah proses yang belum selesai tentunya. Tapi setidaknya izinkan saya berkata lewat perkataannya Warren Wiersbe. Dia bilang, pelayanan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, to God, melainkan sesuatu yang Allah lakukan di dalam dan melalui kita. Wah, saya terdiam ketika saya baca ini. Saya selama ini salah. Saya berkata, saya sumbernya. Saya bisa. Karya saya menentukan identitas saya soalnya. Lihat loh teologi gue. Lihat pelayanan gue. Lihat karya gue di departemen tertentu di sebuah sinode. Teman-teman, saya merasa bahwa saya tertampar sekali ketika Warren Wiersbe bilang pelayanan bukan sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, melainkan sesuatu yang Allah lakukan di dalam dan melalui kita yang bangkrut ini. Maka kesimpulan saya adalah memang tidak ada jalan yang mudah dalam mengikut Tuhan. Sebuah jalan sama berbahayanya. Panggilan yang diusung lebih tinggi dari harga diri. Panggilan yang diusung lebih tinggi dari mimpi-mimpi. Panggilan yang diusung lebih tinggi dari segala kekhawatiran hidup kita. Adalah realita teologis yang harus dilalui dalam mengikut Tuhan. Perih adalah bagian dari perjalanan. Kekecewaan mungkin tak terhindari. Ditinggal pergi pun adalah sebuah konsekuensi. Tetapi, bukankah di situ kita semakin melihat kasih dan rahmat-Nya yang terus memelihara kita, merengkuh kita, serta mendampingi kita dalam gerak ministerial kita untuk Tuhan. Saya selesai sampai sini. Saya setuju sama Korendi tadi, mendingan nggak usah ada breakout room. Orangnya banyak juga di sini ya. Jadi saya mengizinkan Anda 2 hal. Anda boleh tanya, atau Anda boleh mengomentari, atau mungkin ada yang mau cerita dari apa yang disampaikan hari ini. Silakan, saya kembalikan kepada host. Silakan. Oh ya, sebelumnya ya kasih aplaus dulu buat Angga. Oke, teman-teman silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Mungkin ada sharing, mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada pandangan yang berbeda. Silakan. Boleh. Mari kita berdoa tutup kalau nggak ada. Mungkin Kaleb, mungkin ada sesuatu hal yang mau di-sharingkan atau mau ditanya. Silakan yuk semuanya. Oh kan silakan, kan benar kan? Enggak, kebetulan saya ada pertanyaan kok. Saya hanya butuh waktu merenung aja. Misalnya benar-benar merenung saya. Gitu.
Jadi Mungkin saya nggak boleh diceritakan pengalamannya Caleb mungkin. Mungkin juga nggak harus bertanya sih Caleb, nggak apa-apa. jangan nanya dulu kok. Tadinya saya pikir gereja yang sulit, ternyata saya yang sulit. Saya kayak kaget gitu, kayak astaga gitu. Ternyata materinya ini gitu. Saya persilahkan kepada yang lain. Gak ada nih Koren. Yo, masih ada gak? Oh ada, bener juga nih, kita tutup aja nih. Tumben nih RLFM selesainya lebih cepet. Tumben sih nggak ada yang mau nanya, si Caleb nggak nanya, gue yang nanya deh. Dari Kareni dulu lah. Moteng, silakan. Apa jangan-jangan suara gue nggak kedengeran dari tadi ya? Kedengeran. Moteng ada mau tanya tuh, Moteng tuh. Silakan Moteng. Sorry, mungkin nggak tahu sih ini agak kelewat apa gimana, tapi kan tadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Terus salah satu itu keterbukaan terhadap proses learning. Terus mungkin mau nanya gitu sih, mungkin kalau dari pengalaman saya juga kayak pernah ada di sebuah gereja yang menurut saya sih kayaknya 2 indikator yang lain tuh udah oke, cuma masalahnya itu saya merasa nggak bertumbuh gitu sih di